Saya Elfrida Susmita dari kelompok 2 dan teman kelompok saya Febri Valen Erna Tamono. Kami mahasiswa semester 3 program studi budidaya perairan Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini kami akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Pengendalian Jenis Kelamin pada Ikan yang mencakupi pendekatan, tantangan, dan peluang budidaya ikan. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kemampuan untuk mengontrol jenis kelamin. Kemampuan untuk mengontrol jenis kelamin merupakan salah satu faktor terpenting untuk komersialisasi dan perbanyakan spesies ikan yang efisien karena memiliki pengaruh terhadap reproduksi, pertumbuhan, dan kualitas produk. Pengendalian jenis kelamin adalah salah satu bidang penelitian budidaya yang paling penting dan sangat ditargetkan karena memiliki pengaruh terhadap manajemen, produktivitas, dan ekonomi, di mana tanpa kemampuan untuk mengatur diferensiasi seksual, pematangan, dan reproduksi, pembudidaya hanya memiliki sedikit kendali atas pemuliaan, baik di tempat penetasan maupun selama pembesaran. Adapun tujuan yang dicapai dalam pengendalian jenis kelamin pada ikan yang pertama yaitu mengurangi dampak jenis kelamin fenotipik pada kualitas produk, misalnya pada ikan salmon Atlantik dan pada tiram. Yang kedua, mencegah pematangan sebelum waktunya dan reproduksi yang tidak terkendali, contohnya pada ikan nila dan pada lobster air tawar, di mana mereka memiliki kecenderungan untuk matang sebelum waktunya dan bereproduksi sebelum mencapai ukuran tubuh. Yang ketiga yaitu meningkatkan stabilitas sistem perkawinan, contohnya perubahan jenis kelamin pada ikan kerapu. Yang berikutnya, penentuan jenis kelamin dan diferensiasi pada ikan. Penentuan jenis kelamin dan diferensiasi pada ikan adalah proses perkembangan beragam secara evolusioner dan sangat plastis. Penentuan jenis kelamin dan diferensiasi pada ikan memiliki beberapa faktor penting. Yang pertama adalah faktor genetik, di mana penentuan jenis kelamin genetik dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, penentuan jenis kelamin kromosom, di mana jenis kelamin diatur oleh pewarisan gen yang terkait dengan jenis kelamin yang terletak pada kromosom tertentu, misalnya kromosom seks. Yang kedua yaitu penentuan jenis kelamin poligenik atau PSD, di mana gen penentu jenis kelamin didistribusikan ke seluruh komponen kromosom meskipun efek genetik utama ditemukan dalam banyak kasus. Faktor penentuan jenis kelamin dan diferensiasi pada ikan yang kedua adalah faktor epigenetik, di mana epigenetik merupakan bidang yang berkembang pesat yang menyelidiki perubahan fungsi gen yang tidak dapat dijelaskan oleh perubahan urutan DNA. Modifikasi epigenetik merupakan mekanisme kunci yang memungkinkan interaksi antara lingkungan dan penentuan jenis kelamin pada proses diferensiasi pada ikan. Faktor penentu jenis kelamin dan diferensiasi pada ikan yang ketiga yaitu faktor lingkungan, di mana penentuan lingkungan seks yang paling terkenal adalah suhu dan telah dipelajari dengan baik pada reptil yang menunjukkan penentuan jenis kelamin yang bergantung pada suhu atau TSD. Faktor penentuan jenis kelamin dan diferensiasi pada ikan yang keempat adalah pembalikan seks dan periode labil. Kepekaan terhadap faktor lingkungan pada ikan memungkinkan terjadinya pembalikan seksual, sebuah fenomena di mana jenis kelamin fenotipik tidak lagi sesuai dengan jenis kelamin genotip setelah manipulasi eksperimental. Sebagai contoh, ikan yang diberi perlakuan suhu dengan kromosom ZW atau genotip betina dapat menunjukkan pembentukan testis serta karakteristik seksual sekunder spesifik jantan lainnya atau fenotip jantan. Jenis dan waktu perawatan yang mampu menginduksi pembalikan seksual sangat bervariasi pada beberapa jenis spesies. Yang berikut adanya pendekatan yang digunakan untuk memanipulasi seks pada ikan budidaya. Yang pertama, adanya penggunaan hormon oksigen dan bahan kimia lainnya untuk mengontrol seks. Dalam penggunaan hormon oksigen terdapat prinsip oksigen dan aplikasi bahan kimia lainnya untuk mengontrol seks, dan juga terdapat tantangan penggunaan hormon dan bahan kimia lainnya untuk mengontrol seks. Yang kedua, adanya manipulasi
triploidy kromosom dan kontrol seks. Dalam manipulasi fluidik kromosom terdapatnya prinsip induksi triploidy pada ikan dan juga penggunaan triploidy dalam produksi aquacultur, mendapatkan keuntungan induksi triploidy dalam mengontrol seks dan juga mendapatkan tantangan memproduksi triploidy. Yang ketiga, adanya manipulasi lingkungan dan peluang untuk kontrol seks. Dalam manipulasi lingkungan terdapat penggunaan hormon sosial untuk mempengaruhi jenis kelamin ikan hermafrodit dan juga penggunaan suhu untuk memanipulasi rasio seks. Terdapat juga faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhi rasio jenis kelamin ikan dan juga tantangan pengendalian jenis kelamin pada ikan. Yang berikut, adanya seleksi untuk rasio jenis kelamin yang diubah yang dapat dilihat dari iritabilitas dan potensi seleksi rasio jenis kelamin yang diubah dan juga penggunaan lokus sifat kuantitatif untuk meningkatkan kontrol seks.